Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Nah, ketemu lagi dengan Bu Fitri di Mapel PKN. Kita melanjutkan materi bab 2 yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas bab 2 tentang arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, kemarin kalian sudah tahu nih pentingnya norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang yang kita bahas tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita bahas tentang perilakunya, nanti kita akan membahas perilaku dalam kehidupan masyarakat, di kehidupan sekolah, di dalam kehidupan keluarga. Oke, sebelumnya kalian siapkan dulu seperti biasa buku LKS kalian, buku paket, dan buku tulis. Jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke Bu Fitri ya. Oke, sekarang yang pertama yang akan kita bahas. Nah, di sini di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada yang namanya norma atau aturan. Nah, di dalam kehidupan kita itu maka kita harus mematuhi dan mentaati norma yang berlaku di situ. Nah, untuk membina sikap patuh kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Nah, kita harus membudayakan di sini ada 3 budaya. Yang pertama, budaya malu. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Yang kedua, ada budaya tertib. Budaya tertib merupakan kebiasaan atau membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya dalam lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga. Nah, kita diharuskan membiasakan sikap tertib. Yang ketiga, ada budaya bersih yang merupakan sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Nah, ini tadi budaya yang harus kita budayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Selanjutnya, di sini ada faktor penyebab rendahnya kepatuhan pada norma. Kalau kalian lihat di layar ini ada 2 faktor ya. Yang pertama dari faktor pribadi atau dari faktor diri kita sendiri, yaitu yang berkaitan atau sikap atau sifat dan karakter dalam diri sendiri. Nah, itu berasal dari diri kita sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Untuk yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan, kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Nah, faktor lingkungan ini biasanya berasal dari kehidupan atau di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga kita. Selanjutnya, nah di sini ada sikap yang harus dikembangkan dalam penerapan norma. Di sini ada 5 poin yang harus kalian kembangkan dalam penerapan norma. Yang pertama, menempatkan kepentingan umum di atas segala kepentingan. Kita harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita. Yang kedua, menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjalankan kewajiban yang sudah diatur. Yang ketiga, tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, bertanggung jawab atas keselamatan umum. Yang kelima, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini tadi 5 poin sikap yang harus kalian kembangkan dalam penerapan terhadap norma. Selanjutnya, nah di sini ada langkah-langkah penerapan norma. Nah, di sini ada 8 poin. Yang pertama, melalui pembiasaan atau bisa melalui kebiasaan kita sehari-hari. Yang kedua, melalui contoh atau teladan. Yang ketiga, penyadaran. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, perintah. Yang keenam, larangan. Yang ketujuh, ganjaran. Yang kedelapan, hukuman. Nah, ini ada 8 poin langkah-langkah penerapan norma. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan dalam berbagai kehidupan. Untuk yang pertama ini penerapan norma yang ada di lingkungan keluarga. Di sini ada 5 poin. Yang pertama,
menghormati orang tua. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, membantu ayah dan ibu dengan ikhlas. Yang keempat, beribadah, melakukan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, berlaku sopan santun antara anggota keluarga. Nah, ini tadi contoh penerapan norma yang ada di lingkungan keluarga. Selanjutnya, yang kedua, penerapan norma di lingkungan sekolah. Nah, ini di lingkungan sekolah yang pertama, belajar dengan tekun. Nah, kita di sekolah diwajibkan harus belajar dengan tekun, dengan rajin, supaya nanti mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, mentaati peraturan sekolah. Nah, sekolah kita kan mempunyai tata tertib dan aturan yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Yang ketiga, melaksanakan tugas sekolah dengan tertib. Nah, jika ada tugas, maka kalian harus mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Yang keempat, saling menyayangi sesama teman. Nah, sesama teman jangan suka bertengkar, jangan suka mengejek. Nah, kita harus saling menyayangi antar teman. Yang kelima, tepat waktu ketika bel istirahat atau masuk. Nah, jika kita mendengar bel saatnya istirahat atau masuk, nah kita seharusnya tepat waktu. Terus yang terakhir, yang keenam, tidak terlambat masuk kelas. Nah, kita sudah ditentukan ya masuk sekolahnya jam berapa. Nah, kita harus datang masuk kelas tepat waktu, tidak boleh terlambat. Jika terlambat nanti akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari sekolah. Yang ketiga, penerapan norma di lingkungan masyarakat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, apabila bertamu ke rumah orang harus mengucapkan salam. Nah, jika kalian bertamu ke rumah orang, hal yang pertama kalian lakukan adalah mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, kalian mengetuk pintu. Nah, jika yang punya rumah keluar dan mensilahkan kalian masuk, baru kalian boleh masuk. Yang kedua, tidak merokok saat berada di dalam kendaraan umum yang sesak penumpang. Yang ketiga, apabila berbicara dengan orang yang lebih tua, menggunakan bahasa yang sopan. Nah, jika kita bicara dengan guru, dengan orang tua kita, maka kita harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan dan baik. Selanjutnya, ada penerapan norma di lingkungan bangsa dan negara. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, apabila naik kendaraan hendaklah hati-hati dan harus memakai helm. Nah, jika kita mengendarai sepeda motor di jalan, maka kita harus mentaati tata tertib yang berlaku dengan memakai helm dan membawa surat-surat bermotor lainnya. Yang kedua, mentaati segala peraturan yang berlaku. Yang ketiga, membayar pajak. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus wajib selalu membayar pajak. Yang keempat, seorang aparatur negara hendaklah melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ini tadi contoh penerapan di lingkungan bangsa dan negara. Oke, itu tadi materi kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti ke Bu Fitri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.